Enggak, saya cukup sudah. Cukup jadi ibu rumah tangga yang baik. Kasih kesempatan orang lain lah. Kesempatan orang lain ya. Gitu loh. Jangan, saya banyak yang saya tahu lah. Sudah turun jadi bupati. Iya, mau lagi istrinya. Iya. Banyak. Wah, ini namanya warisan kapan? Jabatan warisan ini lucu. Seakan-akan rakyat itu tidak paham juga akhirnya. Iya benar. Kasihan. Orang lain punya kesempatan peluang untuk pengabdian berkarya, ini akhirnya tertutup ulang. Ya, apalagi punya kekuasaan yang masih itu ya. Cukuplah sistem tiranika, sistem kerajaan itu ya, sistem keluarga yang saya cenderung seperti itu. Sudahlah, kasih orang-orang yang punya kompeten yang lain, mungkin akan lebih baik daripada saya yang kemarin. Halo sahabat podcast, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Pada edisi siang hari ini kami hadir kembali menghadirkan salah satu narasumber yang sangat berpengaruh di wilayah Kabupaten Sorong selama 2 periode. Beliau akan bercerita tentang pengalaman bagaimana selama beliau menjabat sebagai orang nomor 2. Apakah sesuai dengan ekspektasi atau ada hal-hal yang masih mengganjal, dan tentunya kita juga ingin berbagi sebagai edukasi bahwa untuk menjadi orang nomor 2 tentunya tidak semudah juga yang dibayangkan. Nah, di kesempatan ini kita akan bercerita panjang lebar dengan Pak Sukaharjono Esos MSI. Selamat datang Pak Suka. Selamat datang di Radar Sorong. Terima kasih Pak udah hadir memenuhi undangan kami. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, kesibukannya apa nih Pak setelah sudah tidak menjabat lagi? Tentunya sudah lebih fresh, lebih santai ya. Ya, kesibukan pertama bagaimana sekarang mengintrospeksi diri selama perjalanan kurun waktu kurang lebih 36 tahun. 36 tahun itu selain jadi 10 tahunnya menjadi wakil bupati, tetapi yang lainnya saya sebagai ASN. ASN sebelumnya ya. Maka dari itu tugas tanggung jawab selama ASN sampai punya kedudukan sebagai wakil bupati jabatan politik, ini kurang lebih hampir 37 tahun. Lumayan Pak, waktu yang tidak singkat ya. Ya, ini juga cukup melelahkan. Melelahkan. Periode menjabat sebagai wakil bupati periode 2012, 2017, 2022 dengan bupati yang berbeda ya. Tentunya ada kesan yang sangat menarik yang membekas di hati Pak Suko. Apa nih yang mungkin bisa di-share kepada sahabat podcast? Ya, kesan yang kami alami selama kurun waktu 10 tahun dalam 2 pemimpin yang berbeda. Awal 2012, 2017, ya ini memang adalah tahap ketika kita menduduki jabatan politik. Kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan pahit, pengalaman-pengalaman yang belum kami ketahui, ini akan menjadi satu bekal yang cukup berharga untuk bisa memahami baik bagaimana tugas tanggung jawab wakil bupati. Dan ikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan undang-undang yang ada. Kalau sebelumnya itu Undang-Undang 32 tahun 2004 ya tentang pemerintahan daerah, dan selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang 23 2014. Ya, ini jadi aturan-aturan yang harus kita ikuti sebagai dasar langkah tanggung jawab wakil bupati
untuk memposisikan membantu bupati. Iya. Itu ceritanya dari mana Pak sampai bisa waktu itu dipinang di awal periode awal itu? Apakah mungkin karena melihat komunitas dari Jawa di wilayah kabupaten memang cukup signifikan sehingga Bapak diminta untuk mendampingi kepala daerah yang periode pertama? Ya, memang saya sebagai awal langkah karier saya sebagai ASN, Iya. dan background saya adalah sebagai salah satu dari sekian teman-teman Iya. PNS. Saya ini background saya adalah keluaran dari APDN, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Sudah ada bekal Tentang ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Maka ketika saya menduduki jabatan pertama sebagai kepala seksi, naik jadi Sekwilcam, naik lagi jadi camat, naik lagi jadi sekretaris Bapeda, naik lagi jadi kepala dinas kependudukan. Iya. Ini satu pentahapan, step by step yang kami alami, dan bagaimana bisa memberikan pelayanan baik kepada masyarakat wilayah Kabupaten Sorong. Iya. Sehingga ketika pada waktu itu survei, ya itu kan perlu disurvei. Iya, siapa yang pollingnya tertinggi. Selain dari background juga hasil survei itu menentukan juga menjual atau tidak, terjual atau tidak, terkenal atau tidak di masyarakat, laku atau tidak. Jadi saya alhamdulillah, karena saya adalah pegawai negeri sipil yang tugasnya dulu di kecamatan-kecamatan, ya itulah kami terpilih untuk duduk sebagai wakil bupati periode 2012-2017. Kata orang kalau mau jadi 02 juga harus siap-siap finansial yang kuat. Apa waktu yang pertama juga begitu, Pak Suko? Waduh, saya namanya background punya latar belakang PNS itu tidak ada punya sesuatu apapun. Iya ya. Dan saya terus terang ya cuma kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, benar-benar. Nah, sehingga saya apapun kondisinya ketika diminta mendampingi, ya jujur aja saya ikut aja. Ikut ya? Siap. Tanpa tahu tentang bagaimana nanti dalam perjalanannya dan apa yang harus kami lakukan. Tapi memang cukup berat. Cukup berat. Namanya awal melangkah dalam sebuah kedudukan baru. Memulai itu tidak semudah masyarakat orang memikirkan itu. Iya. Beratnya di mana, Pak? Beratnya ya terutama menempatkan diri itu. Iya. Di mana jabatan politik. Dari jabatan ASN ke jabatan politik. Iya. Dan kita harus bisa memposisikan tugas tanggung jawab wakil bupati itu harus bagaimana, sehingga tidak terjadi mungkin pecah kongsi, atau mungkin terjadi satu komunikasi yang kurang bagus, dan juga bagaimana kita harus berjalan tingkat keharmonisan kita dengan bupati, dengan kepala-kepala dinas dan sebagainya. Ini menjadi satu hal pemikiran yang harus kami ikuti. Waktu periode pertama itu ada kesuksesan tersendiri yang sudah ditoreh oleh wakil bupati. Mungkin yang bisa diceritakan kepada sahabat podcast apa yang kira-kira Pak Suko ini loh saya. Itu yang harus kita pahami dan masyarakat harus tahu. Jangan dipikir ketika duduk sebagai wakil bupati langsung apa yang saya harus peroleh, apa yang harus saya dapat, tidak. Tetapi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan membantu bupati yang bagaimana harus kita betul-betul meringankan beban bupati. Betul. Terutama berkenaan sesuai dengan undang-undang. Undang-undang kalau dulu itu apa yang saya sampaikan 32. 2004, yang sekarang undang-undang 23 2014 di pasal 66. Di situ wakil bupati membantu bidang pengawasan
dan termasuk membantu bupati pembinaan kemasyarakatan, termasuk pembinaan kepala kampung, distrik dan Ya. sebagainya. Artinya bahwa setelah di periode pertama Pak Suko dianggap berhasil, kemudian periode kedua dipinang lagi. Itu Ya. ada kesan tersendiri Pak Suko? Ya, memang kalau saya lihat apa yang keberhasilan kami lakukan sebagai fungsi membantu bupati dalam bidang pengawasan internal pemerintah, kalau disingkat APIP, Iya. saya kan punya tangan kanan inspektorat. Iya. Itu betul-betul bagaimana kita fungsikan baik. Dan juga inspektorat ini apapun kondisinya ketika ada pemeriksaan-pemeriksaan Iya. dari BPK, Ya. dari pihak-pihak eksternal, Ya. ya itu betul-betul kita harus bisa memberikan satu kinerja yang bisa sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Terutama berkenaan dengan sebelum saya jadi wakil bupati kan opini Kabupaten Sorong itu disclaimer. Oh. Sebelum saya jadi wakil bupati. Iya. Disclaimer itu Indikatornya apa Pak itu waktu Ya. itu? Indikatornya apa? Indikatornya pertanggungjawaban. Oh, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban baik dari setiap OPD yang ada, termasuk catatan aset-aset yang ada, Iya. dan juga temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti Iya. oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, ya alhamdulillah, di mana kami dengan kerjasama semua pihak, karena keberhasilan ini bukan keberhasilan cuma wakil bupati, Iya. tetapi juga keberhasilan dari sinerginitas kita Iya. dengan OPD-OPD yang semua. Ya alhamdulillah, ternyata tahun 2012 yang kita tindak lanjuti yaitu dari 2011 sebelumnya. Iya. Kan sebelumnya kan meninggalkan bekas-bekas yang cukup banyak. Iya. Nah, itu 2012 kita sudah bisa menyandang WDP, wajar dengan pengecualian. Wajar dengan pengecualian. Ya. Di tahun 2013 selanjutnya meningkat menjadi WTP. Wajar tanpa pengecualian. Okay. Sampai saya berakhir di tahun 2017. Di situ sudah bisa kelihatan. Oh iya. Makanya dipinang kembali ya Pak ya? Ya, itu kembali kepada calon bupati selanjutnya kan. Ya. Apakah sebelumnya memang sudah ada rekomendasi dari mungkin kepala daerah sebelum, oh ini Pak Suko enak nih diajak kerjasama, ikut-ikut aja gitu. Apakah ada seperti itu Pak? Ya saya tidak tahu lah. Tapi semua itu kan tergantung kepada bupati yang akan menggandeng itu. Ya. Yang kedua kesmetri, artinya kecocokan. Chemistry. Ya, connect. Kesmetri dengan calon wakil bupatinya. Ya. Kalau nggak kecocokan, bagaimana kita mau nikah? Benar. Bagaimana kita harus mau terbangun, jalan? Ya. Dan itu memang betul apa yang saya lakukan. Ya, itulah harus bisa kita tunjukkan. Sehingga bagaimanapun undang-undang yang ada ini juga betul-betul membuat wakil bupati sendiri kalau diperankan baik akan berjalan baik. Nah, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai wakil bupati itu salah satunya yang saya baca memberikan saran kepada kepala daerah. Pernah nggak tugas itu dilaksanakan atau dimintai oleh Pak Bupati dari saran-saran Pak Wabub? Ya, saran ini kan apapun kondisinya kami selalu memberikan saran. Selalu masukan. Ya. Jadi bukan otoriter ya? Bukan otoriter, harus begini Pak, mungkin Bapak harus pertimbangkan. Harus begini. Ya. Contohnya bla 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 bla. Efeknya begini, negatifnya gini, positifnya begini. Tapi kalau langkah-langkah nanti kita ambil, ya semua akan berjalan baik mudah-mudahan. Kan begitu. Iya. Nah, kebijakan-kebijakan yang ada, keputusan-keputusan yang ada, ya bupati yang punya hak. Yang punya sepenuhnya. Orang bilang secara kebijakan yang ada ini bupati yang menentukan. Oke, dalam melaksanakan tugasnya berarti seorang wakil kepala daerah itu tidak ada memberikan keputusan sepenuhnya kepala daerah ya Pak ya? Ya,
Jadi semua inilah undang-undang. Undang-undang ya. Undang-undang di 23 ini kami merasa tugas tanggung jawab wakil bupati itu masih abstrak, orang saya katakan masih belum jelas. Abstraknya di mana, Pak? Belum jelas. Belum jelas. Belum memberikan kekuatan yang baik, melihat dari sudut pertama wakil bupati itu dipilih juga. Iya. Satu paket. Dan juga ada partai yang mendukungnya. Iya. Dan juga ada masyarakat pendukung-pendukungnya. Artinya bahwa ya saya pikir harus ada balancing lah. Ya. Jangan sampai jadikan orang bilang pelengkap penderita. Ban serep. Kalau ban serep enak. Kalau bemper boleh. Bemper ya. Ya. Mendingan berarti bemper ya. Kalau ban serep ya tidur aja dulu. Iya betul. Berarti selama ini Pak Suko merasa sebagai ban serep atau bemper? Ya kalau saya pada prinsipnya sudah kita tunjukkan. Mau bilang baji jadi bemper mau jadi ban serep silahkan. Iya. Yang penting saya niat tujuan tunjukkan bahwa wakil bupati harus mampu untuk melihat daripada tugas tanggung jawabnya. Di situ sebenarnya persoalannya karena di undang-undangnya sendiri tidak secara tegas memberikan satu aturan bahwa wakil bupati bisa mengambil keputusan satu konkretnya itu ya Pak ya, iya. Padahal satu paket gitu. Jadi hanya sebagai membantu pelengkap itu yang tadi Pak Suka katakan pelengkap. Jadi mestinya solusinya apa perlu direvisi undang-undang? Ya kalau saya seharusnya pakar-pakar pemerintahan ini harus tunjukkan betul. Ya. Karena bagaimanapun tugas-tugas wakil bupati ini bukan sekedar cuma sebagai fungsi pengawasan dan karena ini juga kepentingan politik. Iya. Kepentingan politik. Ya. Mereka akan kecewa ketika peran dalam posisi kebijakan juga tidak seimbang. Iya. Maka aturan hukum juga harus diperbaiki dong. Harus diperbaiki betul. Iya, karena apa? Sesuai dengan hasil survei. Ya ini Profesor Johan itu mantan Dirjen yang pernah saya dengar dan pernah ketemu dengan beliau ketika ke Raja Ampat dan sebagainya, kita cerita-cerita di mana beliau menyampaikan bahwa bupati, wali kota, gubernur, hasil survei itu bahwa menunjukkan 94% itu banyak yang sudah pecah kongsi. Pecah kongsinya apa? Ketika perjalanan pertama sudah tidak berjalan lagi yang kedua. Ya, tapi biasanya kalau berjalan pertama mulus, perjalanan kedua juga berjalan mulus juga. Mulus juga. Nah, gitu. Nah, ini jadi hal yang harus tipsnya apa supaya mulus itu? Padahal dalam hati sebenarnya ada yang tidak sesuai begitu yang tadi. Ya, mulusnya ini saya pikir kembali kepada pimpinan, top leader. Ya. Pembawa kebijakan, menghargai dan kita dihargai. Menghargai dan dihargai. Ya, betul sekali. Nah, dan itu otomatis kita juga komunikasinya akan berjalan baik. Akan berjalan baik. Pertama, artinya egonya dikurangi ya. Kurangilah, egonya dikurangilah. Jangan semua diputuskan sendiri. Betul. Pak Wakil, ini loh, nanti bisa kamu putuskan, nggak perlu ke saya. Kepala dinas yang ini juga Pak Wakil putuskan bagaimana, jangan terlalu semua tertumpu akhirnya stagnan, bisa mandek. Putusan kebijakan itu bisa mandek kalau tidak punya seni. Iya betul. Seni apa? Ilmu pemerintahan. Benar. Orang yang nggak mengerti ilmu pemerintahan mungkin egonya akan selalu tinggi ya Pak ya. Makanya di situ ya harus betul-betul orang yang memahami betul tentang seni dalam pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang ada. Pak, artinya contoh konkret yang sebenarnya bisa dilimpahkan kewenangan kepada seorang wakil bupati atau wakil kepala daerah apa Pak? Artinya bisa mengambil keputusan. Itu jelas berkenaan dengan contohnya yang sifatnya untuk birokrasi. Itu contohnya yang
eselon kecil-kecil begitu itu nggak perlu lagi naik ke bupati. Oh iya. Sehingga bupati itu ya urusannya yang besar-besar sajalah. Yang kecil-kecil itu urusannya wakil, Iya. lurah, Oh, iya. kecamatan atau distrik. Serahkan aja ke wakil bupati. Wakil bupati. Karena apapun sukses tidaknya itu kalau semua nantinya malah ruwet. Iya, pusing sendiri ya Pak Pusing ya? sendiri. Terlalu banyak beban. Masa pelantikan juga harus bupati yang turun? Itu saya pikir sudah nggak Betul. efektif, efisien. Iya. Dan itu sesuai dengan undang-undang juga tupoksinya wakil bupati. Tupoksi. Dan Iya, itu yang tidak dijalankan. Tidak dijalankan baik. Nah, sebagai seorang wakil bupati tentunya juga ada rasa protes. Kenapa nggak disampaikan, Pak? Artinya ada komunikasi yang bagus sehingga tupoksinya berjalan Ya sesuai kadang-kadang dengan. punya kepentingan. Oh, Kepentingan apa? Kepentingan politik berikutnya. oh iya betul. Kan kalau wakil kan otomatis sudahlah. Udah. Sudahlah. Benar-benar. Tapi yang pasti bahwa 2 periode 10 tahun kedengarannya harmonis saja, tapi Iya. ternyata di dalam juga ada yang hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau saya enjoy aja. Enjoy aja. Enjoy aja. Artinya Bapak tidak terlalu ngoyo gitu ya, Enggak ngoyo. kata orang Jawa. Ya itu enggak ngoyo. Iya. Intinya bagaimanapun, alhamdulillah di periode kedua juga pekerjaan tupoksi wakil bupati berkenaan dengan fungsi pengawasan sampai kami turun itu masih WTP. WTP ya. WTP terus. Dan ini menjadi apresiasi ya benarnya. Iya. Yang harus diberikan penghargaan baik. Baik, benar. WTP itu bisa terjadi karena peran dari seorang wakil bupati. bupati. Bagaimana menata administrasinya. Karena ya apapun kondisinya kan BPK itu kan selalu ketemu wakil bupati. Betul. Jadi wakil bupati ada temuan-temuan di OPD. Ya biasanya selesai hasil pemeriksaan Iya. dipresentasikan ya wakil bupati yang berhadapan. Betul. Tindak lanjutnya juga wakil bupati dengan inspektorat dan sebagainya. Kalau ada yang rumit-rumit, wakil bupati yang maju ya. Ya, pokoknya gitulah. Yang betul intelijensi yang tinggi, wakil bupati yang maju. Ya biasa kan banyak yang bicara bahwa dagingnya yang makan sana, tulangnya yang kita. Benar-benar itu sering saya dengar, Pak. Benar-benar. Tapi semoga untuk masyarakat warga yang ingin maju di politik harus siap dan menyimak perbincangan kita sore ini apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Suko pengalamannya. Tapi untuk di periode kedua selain WTP tadi, apa yang sudah dihasilkan sih sebenarnya? Saya termasuk alhamdulillah, syukurillah karena ikuti visi misi juga. Iya. Visi misi bupati kan harus wakil bupati mengawal juga. Iya. Ya, contohnya berkenaan dengan perpindahan rumah sakit untuk yang selama ini di Kampung Baru dan relokasi rumah sakit juga tidak semudah itu. Bukan semudah dengan seperti kepala-kepala dari dinas-dinas yang bisa pindah asal pindah, tapi kan memerlukan secara komprehensif. Iya. Nah, itu baru kita berhasil. Itu berapa lama itu prosesnya? Cukup panjang ya? Cukup panjang. Dan itu sebetulnya dari tahun 18 sudah mulai, saya baru menginjak dari wakil periode itu baru mulai bergerak. Jadi klinik utama, terus bagaimana BPJS juga belum bisa memberikan dukungan baik untuk bisa sepenuhnya untuk bisa relokasi, maka perlu inventarisasi aset-aset dan sebagainya, dan itu alhamdulillah sekarang juga bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya benar. Kabupaten Sorong. Apalagi COVID kemarin ya? Ya, dan pada umumnya Papua Barat maupun Sorong Raya. Sorong Raya. Oke. Pak, dalam 2 kepemimpinan 2 periode tentunya berbeda ya, kata kopi lain masakannya. Nah, apa perbedaan mendasar di selama 2 periode yang Pak Suko rasakan? Tapi ya perbedaan itu saya pikir tidak terlalu jauh. Cuma periode pertama saya kan selaku wakil bupati yang pertama.
Iya. dan bupatinya yang kedua, periode kedua. Iya. Ya sudah bisa dibaca sendirilah. Iya, iya. Kalau saya yang kedua, bupatinya yang pertama. Dan pengalaman saya juga lebih sedikit banyak paham. Artinya mungkin Pak Wakil lebih banyak mengarahkan kepada artinya yang kurang yang lama, mari kita sama-sama teruskan ya. Bagaimana aset-aset yang notabene terbengkelai juga harus bisa kita selesaikan. Iya. Karena apa yang belum terselesaikan, Pak? Ya termasuk rumah sakit tadi. Oh, belum kelar benar ya? Ya artinya pada zaman itu kan terbengkelai. Iya. Belum ditempati. Maka periode kedua juga harus selesai. Oke. Dan itu yang selesai. Yang kedua termasuk ya ini kita belum selesai juga berkenaan dengan pasar. Pasar induk. Ya. Pasar ini juga sangat perlu disepot. Ya. Itu persoalannya di mana, Pak? Persoalannya ya perlu adanya tim yang solid untuk pasar itu bisa jalan. Dan perlu adanya sosialisasi baik dengan semua pihak. Karena pasar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dihadapkan dengan masalah apa, Pak? Apakah anggaran atau masalah dengan warga atau? Yang jelas itu saya pikir anggaran. Anggaran ya. Niat baik dari semua OPD siap, ya, masyarakat siap. Yang penting intinya bagaimana dikawal. Itu dikawal, jangan resmikan, tapi tidak dikawal. Kenapa itu tidak dilaksanakan, Pak, setelah waktu menjabat? Maka dari itulah ini yang perlu saya sampaikan. Kadang-kadang saran-saran pertimbangan wakil ini kurang direspon. Iya. Kalau saya ya apapun yang sudah intinya Pak Wakil bisa laksanakan dengan baik, saya dukung. Artinya untuk pasar induk semestinya didelegasikan sama Pak Wawi sampai selesai mestinya begitu ya, Pak ya. Mungkin ya jangan semua kalau dinas ini kan kadang-kadang masing-masing punya kepentingan. Benar. Tapi kalau wakil bupati koordinasi, sinkronisasi, birokrasinya panjang. Birokrasi yang sebetulnya langsung bisa kita dorong ya, termasuk dengan kepolisian juga harus kita bangun komunikasi baik, dukungan baik. Karena ketika pasar itu difungsikan baik, kita sebelum 1 bulan kita pindah, artinya dari kota dan sebagainya mau pindah ke situ, ini harus berikan pengumuman yang continuous, sehingga rakyat, masyarakat, pedagang yang ada itu sudah mulai berpikir sayur mayur ke depan sudah orang kabupaten cukup sampai di sini. Selesai itu baru kita dorong dengan anggaran, kita konsultasi, komunikasi dengan BPKP, mendampingi itu untuk bagaimana memproteksi daripada pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang sayur mayur. Untuk apa? Ya diberikan insentif lah, ganti rugi kalau umpamanya tidak habis. Tapi secara terbuka, tidak boleh. Itu anggaran daerah yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Iya, betul. Kita kawal selama 3 bulan dulu. Kita lihat jalan enggak, perpanjang kalau memangnya perlu. Transportasi semua harus belok situ. Kawal dengan lantas, perhubungan, Satpol PP jalan. Keamanan di sini harus ditertibkan. Jangan sampai ada pungutan liar. Benar. Belum sudah ada pungutan liar. Apaan itu? Kasihan sekali. Artinya kalau mengikuti pemikiran Pak Wakil Bupati saat itu, mungkin pasar induk tidak seperti ini terbengkalai ya. Dan nggak perlu itu adanya lapak-lapak sebelum itu berfungsi baik. Lapak-lapak untuk apa? Itu kasihan, itu ruko-ruko yang sudah dibangun itu mubazir ya Pak ya, kasihan banget. Saya sudah dari awal tidak sependapat. Akhirnya saya lepas begitu, saya capek saya. Gitu. Capek ya Pak. Karena apa yang saya sampaikan nggak didukung baik. Saya lebih baik mundur. Iya benar-benar. Nah ini saya bicara nyata. Nyata, benar ya Pak. Itu salah satu konkret bahwa sebenarnya peran wakil bupati juga harus dimaksimalkan ya. Nah mungkin untuk di periode berikutnya bisa dilaksanakan ya Pak. Tapi terbentur juga sama aturannya ya, memang bahwa wakil bupati hanya membantu. Dan saya tidak perlu pencitraan lah, hal seperti itu nggak perlu pencitraan bagi saya, karena saya sudah
akhir masa jabatan itu kita tunjukkan, dan saya sudah bicara, Iya. mari kita kerja baik. Karena apapun kondisinya ketika periode saya kedua selesai, kenangan manis Iya. untuk rakyat itu ketika kita selesai, senyuman saja senang. Iya, benar. Oh, ini kenang-kenangan. Bukan karena harta benda, tapi tidak, senyuman aja dari rakyat sudah cukup. Tapi Pak Syukur selalu tersenyum Kak, kalau saya lihat mau menghadiri acara selalu senyumnya dulu yang ditanjakan. Itu yang membekas, yang jadi kenangan. Iya, Ya, Pak, ya. makanya saya itu pengen hal-hal seperti itu. Karena apapun ke depan, Kabupaten Sorong itu ya sebagai penyanggah dari Kota Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maibrat. Dan itu menjadi pusat yang luar biasa kalau visi misinya dilaksanakan dengan baik. Pak, kalau misalnya undang-undangnya belum direvisi tentang kewenangan mutlak dari seorang wakil bupati atau wakil kepala daerah, ada nggak solusi yang harus dilakukan agar maksimal nih fungsi wakil kepala daerah? Ya, jadi memang perlu tergantung kembali kepada bupati, Iya. wali kota, gubernur. Iya. Ya, karena apapun kondisinya wakil-wakil yang ada ini yakin dan percaya kalau menunggu perintah, menunggu kebijakan itu memang agak sulit. Apakah gini, pada saat dipinang mau maju di pemilu itu perlu ada kontrak politik bahwa Sebenarnya bukan cuma hanya sekedar kontrak politik, tapi kalau menurut saya karena pertama kecocokan tadi, chemistry tadi, yang kedua kalau seorang pemimpin yang tahu tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan seni di dalam pemerintahan itu, nggak perlu lagi namanya kontrak politik. Kalau memang itu, tapi kalau orang yang nggak paham, ya itu persoalannya Pak. Lain bukan dari pemerintahan, lain kepala, lain kepikirannya, masalahnya. Gitu. Kalau umpamanya orang yang tahu tentang pemerintahan nggak perlu, karena aturan undang-undang modelnya seperti itu. Tapi ketika bupati juga betul-betul tahu tentang pengelolaan tata pemerintahan yang ada, saya pikir ya peran wakil ini loh sudah jelas. Iya. Anggaran jelas. Iya kan? Iya. Nah, terus bagaimana kamu tugas tanggung jawab? Anda bukan pengelola keuangan, bukan, tapi juga bisa mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan yang ada ini bisa jalan baik. Iya, benar. Dan paling meringankan bebannya bupati. Betul ya, nggak semua di Pak Bupati. Iya. Dan apapun ya sekarang maaf lah Mbak, coba dilihat saja lah di seluruh Indonesia, bukan di Sorong. Ya. Kita objektif aja. Iya, banyak Pak yang ini terjadi. Yang terjadi kan banyak yang bupati-bupati yang ketangkap. Iya, betul. Karena semua ya nggak paham tentang apa yang begitu. Iya, benar. Jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Nah, perlu terus ada pemahaman dan sebagainya. Karena otoritas kewenangan, kekuasaan itu bukan semata-mata bahwa ketika dia sudah terpilih lupa. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa bahwa kita ini kemarin kerja keras sama-sama. Benar. Begitu. Kerjasama menghimpun massa, suara, menghimpun daripada partai-partai politik, dukungan dari semua pihak. Jangan sampai kecewa. Tapi Pak Sulo kemarin kan tidak mengeluarkan ongkos politik yang besar, jadi tidak ada beban saat melaksanakan untuk mengembalikan kembali kos politik itu ya? Ya, saya terus terang persoalan kos politik ada, walaupun itu tidak signifikan dan sebagainya. Tetapi bagi saya itulah cara seni kita. Yang paling penting adalah dukungan dari semua pihak, karena memilih pemimpin itu betul-betul bisa menepati janji dan visi misinya bisa terlaksana dengan baik. Dan jangan tim yang ada itu saya dapat apa? Ya. Loh, saya tidak dapat apa-apa, kok kamu dapat apa? Dapatnya adalah pertama pembangunan baik.
jalan baik, jembatan baik, rumah sakit sudah dekat. Banyak yang menagih itu Pak, saya dapat apa? Ya kira-kira kan dengar-dengar jangan sampai seperti itu kan. Ya, saya tidak melihat ke sana, tapi intinya ada bahasa-bahasa yang mungkin. Nah, yang paling penting bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah ini bisa dirasakan. Betul enggak? Iya. Kalau pertumbuhan ekonomi dirasakan baik kan Pada masyarakat ya. masyarakat juga akan enak. Betul. Nah, semua kan ada aturan. Aturan-aturan. Ada aturan. Nah, maka dari itu kembali kebijakan-kebijakan yang ada, saya pikir itu kembali kepada top leadernya. Top leader semuanya. Tapi perlu persiapan juga untuk yang mau maju di 02 ya. Ya, Kuncinya apa Pak untuk maju 02? Apa yang harus disiapkan? pertama ya maaf saja kos-kos yang harus kita siapkan. Bagaimana kita menyiapkan orang bilang partai yang nantinya mendapatkan rekomendasi. Perahu ya. Perahu. Nah, kalau independen kan panjang. Tapi kalau perahu-perahu yang nantinya bisa kita ambil, bisa kita tumpangi, ini nantinya juga perlu ada perhatian. Kan gitu dah. Iya, betul. Ya, peran apa bagaimana dan sebagainya. Yang kedua, ya bagaimanapun dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Nantinya kan setelah rekomendasi kan dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat, iya. Nah, dukungan masyarakat itu juga sangat luar biasa. Nah, menang tidaknya dari masyarakat juga. Kan gitu. Iya, benar. Nah, maka dari itulah masyarakat ketika kita duduk ya secara itu bangga. Jagoku menang. Iya, benar. Pasti. Jagoku menang, tetapi hasilnya ini yang harus dirasakan. Ya, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, ya itu. Jangan sampai mengecewakan pendukungnya ya. Hanya mau hadir tapi nggak ada yang diperbuat. Nah itu ya Pak ya. Itu yang kita harus pelajari. Sehingga ya apapun kondisinya, kalau ketika rasakan baik apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan sesuai dengan visi misi yang sudah berjalan, ya itu yakin dan percaya masyarakat sudah nggak banyak berkomentar. Dan itu senyuman apa yang saya sampaikan tadi, kalau ketika ada undangan di mana mereka akan tersenyum. Wah, Pak Suko kapan bisa ketemu, bisa kita bincang-bincang, ada sebagainya. Itu kedekatan ya. Ya, jadi kalau saya tidak bisa membedakan bupati dengan secara pribadi. Kalau sudah lepas kantor, ya sudah saya harus bergaul dengan masyarakat. Dan itu yang menjual. Dan itu salah satu investasi. Sumber informasi. Oh iya. Apa kekurangan kita? Iya benar. Akan dapat banyak masukan ya. Saya itu lakukan di tempat-tempat orang acara pernikahan sambil duduk-duduk bicara. Itu memang sudah kebiasaan dari dulu. Iya. Makanya sudah tidak jadi wakil bupati juga masih tetap juga, tapi ya sekarang kan bagaimana saya harus banyak orang bilang berintrospeksi diri, ibadah baik, berdoa baik, anak-anak saya bisa baik kan. Nah itu yang sangat diharapkan ya Pak ya setelah melaksanakan tugas, benar-benar. Pak ini sudah memasuki tahun politik nih, kemana nih setelah 2 periode rencana? Oh iya, jadi ini kan masih 2 tahun lagi lah kurang lebihnya. Saya terus terang sudah cukup cara estafet ya, monggo silakan yang lain punya minat, punya pikiran mau maju ke DPR kah? Nggak niat maju DPR RI atau mungkin jadi wakil bupati atau ya sudahlah yang lain. Jadi saya sementara jadi pengamat saja, jadi memberikan motivator ulung. Ya, jadi motivator aja. Oke. Dan mungkin juga ya subangsih pikiran.
Kenapa Pak nggak pengen maju lagi Ya itu tadi, ke politik? sudah jenuh. Udah jenuh. Ya? Jenuh. Di Capek titik ya? kejenuhan itu ada. Oh, iya. Sehingga seseorang yang sudah terlalu lama untuk terus berkarya, tapi sudah waktunya harus istirahat, itu harus betul-betul kita manfaatkan baik waktu istirahat kita. Benar. Sehingga nanti istirahatnya itu bukan berarti saya harus tinggal tidur, makan, ibadah, Iya. tidak, tapi harus mengurangi apa yang mungkin selama ini belum pernah kami, ya itu tadi, kedekatan dengan keluarga misalnya ya. Itu. Jadi intinya itu yang belum kami waktu alami di masa-masa yang sebelumnya, sekarang harus kita cari. Contohnya sekarang bagaimana saya harus bisa beternak umpamanya. Terus yang kedua, bagaimana saya bisa menambah gaji pensiun kita, kan gitu toh. Jadi berpikir ke orientasi ke usaha ini Pak ya. Jadi jangan langsung mati suri. Iya benar. Kita harus tetap kreatif, tetapi ya jangan dipaksakan. Nantinya kita bisa post power syndrome. Usia berapa sekarang Pak? Usia sudah 58 tahun lah. Tapi masih kelihatan fresh, masih kelihatan ya. Resepnya apa sih Pak? Jiwa muda. 58 tahun. 2 periode yang lalu saya ketemu masih seperti ini aja. Ya karena itu tadi enjoy ya resepnya. Iya, enjoy. Nggak stres ya. Iya. Jadi post power syndrome itu harus kita hilangkan. Benar. Betul. Jadi saya ya apapun kondisinya sekarang kembali ke empatik secara personal, berpikir bagaimana ya mensupport anak-anak, kamu bisa motivasi begini. Atau ingin memajukan ibu? Oh enggak. Gantian. Saya lihat ibu juga bisa itu. Enggak, saya sudah cukup jadi ibu rumah tangga yang baik. Kasih kesempatan orang lain lah. Orang lain ya. Gitu loh. Jangan, saya banyak yang saya tahu lah. Sudah turun jadi bupati. Iya, mau lagi istrinya. Iya. Banyak. Wah ini namanya warisan kapan? Jabatan warisan ini. Lucu. Seakan-akan rakyat itu tidak paham juga akhirnya. Iya benar. Kasihan. Orang lain punya kesempatan peluang tuh. Ya pengabdian berkarya ini akhirnya tertutup pulang. Ya, apalagi punya kekuasaan yang masih cukuplah sistem tiranika, sistem kerajaan itu ya, sistem keluarga yang saya cenderung seperti itu. Sudahlah, kasih orang-orang yang punya kompeten yang lain, mungkin akan lebih baik daripada saya yang kemarin. Kan begitu. Benar. Oke, Pak, kalau untuk 02 Kabupaten Next, kira-kira siapa yang direkomendasikan? Sudah ada kan? Kan sudah melihat semua, sudah 2 periode nih. Nah, ini tentunya juga sudah punya pandangan-pandangan. Nah, untuk berikutnya siapa kira-kira yang mungkin ada yang direkomendasikan? Ya, kalau yang jelas kalau saya objektif lah. Objektif ya. Selama hasil survei, hasil polling dari masyarakat baik dan backgroundnya juga bagus di mata masyarakat, itulah yang kita harus dukung. Karena selain polling hasil survei juga harus tahu ilmu ya, ilmu pemerintahan. Kalau nggak ada background sama sekali susah ya Pak ya. Yakin dan percaya, kalau tidak punya ilmu baik nantinya kocar kacir. Nah, persoalannya yang maju ini dari kalangan politis semua Pak. Ya. Karena yang akan digandingkan. Tinggalkan kepentingan pribadi. Harus tinggalkan kepentingan berbagai. Bagaimana kita betul-betul berpikir saling kerjasama baik. Kalau faktor usia pengaruh nggak? Faktor usia juga sebetulnya sangat berpengaruh. Sangat pengaruh ya. Fisik harus kuat. Orang tua itu biasanya kalau sudah limit waktu yang terus duduk nanti sih ya maaf lah. Kalau nanti sudah kurang, memorinya kurang. Maaf, betul atau tidak? Benar. Lupa ya. Ya bukan cuma lupa saja, kadang-kadang hang.
Jadi perlu yang jiwa muda, yang Iya, masih fresh gitu ya Pak ya. harus betul-betul orang yang spot dia punya energik, dan bagaimana dia juga punya background pemikiran tata kelola pemerintahan yang benar, yang baik. Yang baik. Jangan sampai nanti salah, belum sudah cerai-berai, Pecah kongsi. saling. Tapi ada strateginya. Ada kalau strategi. mau saya nggak perlu saya bicara di sini. Iya benar. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Supaya tidak pecah kongsi. Iya, ada ilmunya. Menarik sekali. Kalau ya. nanti ada yang ini lagi, sudah intip lagi. Apalagi sekarang sudah santer nama-nama yang kira-kira akan maju ya Pak ya. Ada ilmunya. Kalau saya kan apapun kondisinya, ilmu yang dulu itu kan belum kita pakai. Tadi ilmu itu secara umum aja ya, tadi HMSI. Iya, itu secara umum. Itu umumnya, tapi ada ilmu khusus yang belum ada ilmu khusus yang harus saya sampaikan ya. kepada calon wakil. Iya. Kalau andai kata kamu ke depan mau maju, strateginya strategi seperti apa supaya enggak dipecah kongsi di tengah jalan. Kan sebenarnya malu juga ya Pak ya kalau pecah kongsi terus. Jelas dong, apalagi di demo. Kita ini kan alergi demo. Iya benar. Sama ini pernah di demo nggak Pak? Wah tidak. Adem ayam ya. Ayam aja. Karena senyumnya Pak Suko itu loh yang bikin orang nyaman. Iya benar, saya jujur Pak Suko ini benar kalau ketemu lah senyum dulu gitu. Itu yang akhirnya merontokkan emosi. Tapi kalau saya kan suka bergaul loh. Iya benar. Makanya awet muda. Jadi ya alhamdulillah saya bisa datang. Nanti ya bagaimana bisa tukar pikiran bagi para peserta calon-calon yang kebetulan akan maju. Kabupaten Sorong ini kan tidak terlalu besar. Iya. Dan bisa dihitung ya. Ya mana-mana yang 30 distrik ya Pak ya? Kita 32 ya, oh iya benar. 32 distrik. Iya benar. Desanya 229 desa. Kelurahan ada sekitar 19, kurang lebih 23 di kelurahan ya. Jadi ya cukup besar lah. Cukup besar. Tapi penduduknya yang tidak terlalu besar juga kalau menurut saya. Benar. Beda dengan di Jawa lah. Jawa ya. Benar. Kebetulan saya selama selesai serah terima kemarin ya saya langsung ke Jogja lihat anak. Iya. Ya urus anak. Dan bagaimana saya introspeksi diri, ibadah baik, lebih ditingkatkan lagi. Terus pikiran otak saya biar fresh kembali ya di start di restart ulang. Nah itu resep ada resep awet muda restart. Jadi ya begini ketemu kemarin di acara IWSS ya itu salah satu ya supaya merefreshkan pikiran. Ya itulah yang kita harapkan kalau kita silaturahmi masih berjalan terus, insya Allah akan memberikan panjang umur. Murahkan rezeki. Gitu toh. Iya, rezeki semua itu tergantung pada Allah SWT. Kita sudah berupaya ya Pak ya maksimal. Sebenarnya tawakal kepada Allah. Jadi kalau ada orang Pak, mantan wakil itu apa? Tanya bekal kan kemarin banyak. Ya bekal apa? Bekal itu ya selesai itu pensiun. Jadi uang pensiun itu yang kita harapkan. Tapi ada peningkatan signifikan Pak untuk di finansial sih kira-kira? Tidak. Saya terus terang bagi saya adalah bukan malah turun. Iya. Turun. Iya Pak. Iya terus terang saya enggak. Karena memang saya dari mulai camat naik jadi kepala langsung dulu punya tanah, punya ini dan sebagainya. Tapi ya biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu wah gitu ya. Tidak ada yang terlalu wah. Kelihatan ya Pak. Iya. Atau di Jawa sana Pak? Di Jawa juga sama. Malah pupuk derita. Di Jawa sana malah pupuk derita karena memang saya punya prospek pikiran ketika anak saya selesai sekolah SMA di sini, ya jangan sampai nanti kos-kos
biar gubuk-gubuk, Yang penting punya. yang penting punya. Itu kita daftarkan ke KPK juga. Iya, semua Bukan ya. cuma kita nggak perlu kita Iya, benar. sembunyi-sembunyi. Iya, semuanya sudah di ini ya, Iya. transparan ya. Betul. Betul. Itu apapun kondisinya jangan sampai Jangan di sampai. temuan yang wah, apalagi terakhir dan sebagainya. Oh iya, Saya terbuka semua. terbuka ya. Makanya saya harus bayar pajak dan sebagainya. Ya itulah risiko. Risiko. Gitu. Sip, mantap sekali perbincangan kita pada sore hari ini dengan Pak mantan Wakil Bupati 2 periode Kabupaten Sorong. Saya kira itu Pak, Baik. perbincangan kita sudah diulik-ulik. Mau kemana beliau, apa yang selama ini dialami sudah kita dengarkan bersama, tipsnya seperti apa. Yang pasti yang memaju 02 harus berguru sama beliau. Oke, Ya, baik. paling bukan berguru lah, ya artinya komunikasi, apa ya. yang mungkin harus bisa strategi apa ya. Strateginya seperti apa supaya Bukan tidak pecah berguru. kongsi di tengah jalan. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai kata closing? Ya, closing statement saya adalah ya mudah-mudahan dengan saya pertama selesai masa jabatan 2017-2022, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong yang telah mempercayakan saya sebagai Wakil Bupati periode kedua, di mana saya mengemban tugas selama 5 tahun yang lalu. Pasti saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan-kesalahan, kekilapan, dan masih banyak kekurangan yang ada. Itulah manusia. Tapi tidak lupa juga bagaimanapun ada yang bisa kami lakukan. Tapi tidak bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat semua. Kan begitu toh? Ya betul Pak. Memuaskan semua itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena saya Pasti ada yang bukan alat pemuas. bukan alat pemuas. Nah, jadi saya minta maaf. Itu perlu saya minta maaf. Mudah-mudahan kita berdoakan mudah-mudahan selalu senantiasa sehat semua. Kita masih diberikan kekuatan, keselamatan, dan juga bisa ketemu lagi, silaturahmi lagi. Dan mudah-mudahan ke depan kepada calon-calon pemimpin ke depan, ya harapan saya pertama yang amanah, punya akhlak yang baik, dan juga bagaimana komitmen baik, sehingga apa yang diperjuangkan dengan segala potensi Kabupaten Sorong yang cukup besar ini betul-betul bisa memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat ke depan. Baik. Ya toh? Ya, amin. Mantap sekali closing statement ya. Semoga itu terwujud ya, amanah ya, memiliki komitmen ya yang tinggi. Oke, Pak Suko, terima kasih. Demikian sahabat Radar Sorong Podcast, perbincangan telah kita lalui. Saya undur diri. Moga untuk kedepannya kita semua jadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.